Oke, sebelum kita mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Apakah baik? Alhamdulillah. Jadi, pelajaran hari ini kita akan menjelaskan tentang keadaan alam di benua-benua dunia. Sebelum Bapak memulai pelajaran, Bapak akan absen dulu ya. Oke. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu sebelum kita mulai pelajaran hari ini dengan pembacaan Al-Fatihah, dengan harapan apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita dan dapat memberikan manfaat bagi semuanya. Ala diniyah wa ala kunyatin sholihah. Al-Fatihah. Oke, teman-teman semua, apakah kalian tahu tentang negara Jepang? Ada yang tahu? Coba, sekali. Apa negara Jepang itu? Apa yang Anda tahu tentang negara Jepang itu? Oke, ada lagi? Apakah ada yang tahu? Apakah kalian pernah mendengar negara Jepang? Ya, coba sekali. Oke, bagus. Ya, jadi kita akan membahas negara-negara di benua mengenai keadaan alamnya. Lalu di sini Pak Guru akan membacakan tujuan pelajaran pada hari ini, yaitu materi kita yaitu kondisi alam dan penduduk negara-negara di dunia. Yang pertama, kondisi alam dan penduduk Jepang, kondisi alam dan penduduk Amerika, kondisi alam dan penduduk Inggris, kondisi alam penduduk Australia, kondisi alam dan penduduk Mesir. Jadi ada 5 pembahasan, yaitu negara Jepang, keadaan kondisi alam dan penduduk Jepang, Amerika Serikat, Inggris, dan Australia dan Mesir. Itu ya. Jadi pendekatan yang Bapak akan pakai pada pelajaran hari ini yaitu pendekatan saintifik, metode diskusi kelompok, yang dimana model pembelajarannya yaitu memakai PBL, Project Basic Learning. Ya, jadi teman-teman sekarang buka LKS-nya, ya. Itu tahap selanjutnya yaitu kalian tahu letak peta dari negara Jepang itu, ya, seperti ini, ya, seperti yang ada di slide. Nah, itu negara Jepang, ya. Nanti kalian mengamati apa yang ada di peta tersebut, seperti itu. Oke. Sekarang kita bentuk kelompok. Bapak minta bentuk kelompok, membentuk 5 kelompok.
Jadi seluruh anggota yang ada di kelas ini dibagi menjadi 5 kelompok. Tuh, ayo, Bapak hitung dari sekarang sampai 5. 1, suara acak gak apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang sudah kumpul dari kelompoknya. Sekarang dari peserta didik ini ada perwakilan untuk menulis rumusan pertanyaan di papan tulis. Coba kelompok 1 tulis di papan. Ayo Ridho, tulis. Nomor 1, bagaimana keadaan alam negara Jepang? Oke, terima kasih. Kembali ke kelompoknya. Lanjut, selanjutnya kelompok 2 maju perwakilan untuk menulis pertanyaan. Oke, ditulis pertanyaan kedua. Apa pengaruh keadaan alam Jepang terhadap kehidupan penduduknya? Apa pengaruh keadaan alam Jepang terhadap penduduknya? Oke, sudah? Ya, kembali ke kelompoknya. Lalu kelompok 3. Ayo, Fatih, maju. Tulis pertanyaannya. Apakah keadaan alam Jepang mampu memenuhi kebutuhan penduduknya akan sumber daya alam? Apakah alam Jepang mampu memenuhi kebutuhan penduduknya akan sumber dayanya? Oke, sudah. Nomor 3, silakan kembali ke tempat ke kelompoknya masing-masing. Lalu kelompok 4. Ayo perwakilan maju ke depan. Ayo kelompok 4. Ya, Hasan, ayo. Tulis bagaimana cara Jepang memenuhi kebutuhan sumber daya alamnya. Bagaimana negara Jepang memenuhi kebutuhan sumber daya alamnya. Oke, sudah. Pertanyaan keempat. Sekarang pertanyaan kelima. Silahkan kembali ke kelompoknya. Dari kelompok 5. Saya ditulis pertanyaannya di papan. Pertanyaannya, negara mana saja yang memasok kebutuhan sumber daya alam di Jepang? Negara mana saja yang memasok kebutuhan sumber daya alam di Jepang? Oke, selanjutnya di sini terdapat 5 pertanyaan. Bapak bacakan lagi. Bagaimana keadaan alam negara Jepang? Lalu, apa pengaruh keadaan alam Jepang terhadap kehidupan penduduknya? Lalu yang nomor 3, apakah keadaan alam Jepang mampu memenuhi kebutuhan penduduknya akan sumber daya alamnya? Lalu yang keempat, bagaimanakah cara memenuhi kebutuhan Jepang ini memenuhi kebutuhan sumber daya alamnya? Lalu pertanyaan terakhir, negara mana saja yang memasok kebutuhan sumber daya alamnya? Jadi setiap kelompok ini pertanyaan ini ditulis perwakilan saja, pakai 1 lembar saja. Pakai 1 lembar saja. Oke.
silahkan ditulis terlebih dahulu. Bapak beri 5 menit untuk menulisnya. Oke, terima kasih. Nah, kita kembali lagi ke peta di negara Jepang ini. Negara Jepang kan termasuk Asia, ya, termasuk Asia. Nah, jadi di situ ada ibu negaranya, ibu kota negaranya, ada kota-kota besarnya dan sebagainya. Nah, itu dilihat, dicermati. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan di depan, kalian berdiskusi dengan teman-teman kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini itu diselesaikan, didiskusikan seperti itu, ya, didiskusikan bareng-bareng lalu dijawab. Hasil diskusi kalian nanti akan menjadi pembahasan kita pada hari ini. Bapak kasih 10 menit untuk mengerjakan 5 pertanyaan yang ada di papan ini. Ayo monggo masing-masing kelompok menjawab pertanyaan tersebut. Nanti setelah rumusan pertanyaan dapat tersusun siswa oleh teman-teman semua, lalu didiskusikan, ya, dicari materi yang sesuai dengan pertanyaan tersebut, materinya yang ada di lembar kerja masing-masing di buku kalian, ya. Jadi pertanyaannya terserah kalian untuk itu mencari di buku kalian atau di internet boleh. Yang bawa laptop segera browsing. Lebih banyak informasi yang ada, maka semakin bagus jawabannya. Itu jawab saja segala informasi yang ada di negara Jepang yang mengenai 5 pertanyaan ini, monggo dijawab. Urut ya, dari nomor 1, pertanyaan nomor 1, pertanyaan nomor 2, bagaimana keadaan alam negara Jepang, apakah pengaruh keadaan alam Jepang terhadap kehidupan pendidikan, apakah keadaan alam Jepang mampu memenuhi kebutuhan penduduknya akan sumber daya alamnya, lalu bagaimanakah cara Jepang memenuhi kebutuhan sumber daya alamnya, lalu yang terakhir, negara mana saja yang memasok kebutuhan sumber daya alam Jepang. Jadi kalian mendapatkan informasinya dari membaca buku, boleh membuka internet, boleh, bisa melalui pemikiran kalian, apa yang kalian ketahui boleh. Itu asalkan itu relevan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di papan ini, pertanyaan yang 5 ini.
Kelompok 1 sudah sampai mana? Oke, bagus. Kelompok 2. Oke. Kelompok 3. Oke, bagus. Kelompok 4. Oh, oke. Lalu terakhir kelompok 5 sudah sampai mana? Oke. Lebih banyak data yang kalian dapat, maka lebih bagus pengetahuan yang akan kalian dapat. Dikerjakan baik-baik, dengan didiskusikan dengan teman kelompoknya masing-masing, dikumpulkan data apapun yang kalian punya. Jadi permasalahan ini, pertanyaan-pertanyaan ini dijawab sebisa mungkin dengan data-data yang ada yang kalian dapat. Dipecahkan masalahnya apa, seperti itu ya. Bapak lihat. Oke, bagus. Kelompok 1. Oke. Lalu kelompok 2. Ini juga dijawab, ya. Ini juga dijawab. Masalah-masalahnya apa? Terus negara mana saja yang masuk sumber daya alam Jepang. Oke, bagus kelompok 2. Lalu kelompok 3. Oke. Ini yang supaya tertinggal nomor 1 harus lengkap data-datanya. Lalu kelompok 4. Oke, bagus. Lalu kelompok 5. Oke. Oke, 5 menit lagi untuk mengerjakan, didiskusikan baik-baik problem yang ada. Oke, kelompok 1 sudah? Oke, dipegang jawabannya. Kelompok 2. Oke, bagus. Kelompok 3. Oke. Kelompok 4. Tinggal 1. Ya, kerjakan dulu. Kelompok 5. Oke, bagus. Sembari kita nunggu kelompok 4 berdiskusi, Bapak akan menanyakan, kalau dilihat dari petanya, ini Bapak akan di slide. Ibu kota negara Jepang apa? Ada yang tahu? Jadi di slide tersebut
Jadi ibu kota Jepang saat ini yaitu Tokyo. Tokyo. Ya, di Jepang Tokyo. Kalau yang kemarin ketika Jepang menjajah Indonesia, di peta tersebut wilayah manakah yang dibom pakai bom atom? Hiroshima dan wilayah Hiroshima dan ayo yang mana? Wilayah Hiroshima dan Nagasaki. Oke, bagus. Itu cuman sekilas tentang Jepang ya. Nanti kalian setelah memecahkan pertanyaan-pertanyaan yang 5 ini, Bapak akan jelaskan mengenai Jepang. Kondisi alamnya seperti apa, aktivitas orang-orangnya seperti apa. Kan negara Jepang dulu dengan sekarang itu kan beda. Yang dulunya ketika masa-masa penjajahan, ketika Jepang menjajah kita, lalu salah satu wilayahnya terkena bom, lalu apa yang terjadi? Seperti itu ya. Nanti kita akan bahas setelah kalian menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Lalu setelah ini, setiap kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, Bapak kasih waktu 3 menit saja untuk mendiskusikan. Minimal 3 menit, maksimal 5 menit untuk mendiskusikan hasil apa yang dibahas oleh kelompoknya mengenai 5 pertanyaan tersebut. Kelompok 4 sudah. Oke, bagus. Ayo kita, siapa dulu yang membaca? Kelompok mana? Ayo. Yang siap duluan maka nilainya bagus. Ayo, kelompok mana? Oke, kelompok 5. Monggo presentasikan hasil diskusinya mengenai 5 pertanyaan ini tentang Jepang. Oke, monggo. Oke, bagus. Lalu pertanyaan terakhir gimana? Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Lalu kelompok mana lagi? Oke, bagus. Kelompok 3. Ayo. Ini nih calon pemimpin seperti ini. Tidak disuruh, langsung semangat untuk maju, untuk mempresentasikan. Ayo. Kelompok 3. Oke, yang kedua. Oke. Lalu pertanyaan terakhir. Oke, bagus. Ayo tepuk tangan, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ayo kelompok selanjutnya, ayo kelompok. Oke, kelompok 1, monggo. Oke. 1 bagus. Oke. Oke. Pertanyaan terakhir. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ayo kelompok 4. Tinggal 2 kelompok, kelompok 4 sama kelompok 2. Ayo monggo. Oh, kelompok 4 dulu, ayo. Silakan. Perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo monggo.
Oke. Oke, bagus. Oke, terima kasih. Sekarang kelompok terakhir, kelompok 5. Kelompok 2. Ayo, presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, bagus. Ya. Oke. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Nah, Bapak bangga dengan hasil-hasil kalian, keren. Jawabannya bagus. Bagus semua. Sudah lengkap. Jadi nanti setiap kelompok informasi atau data-data yang tidak ada di kelompoknya, lalu mendapatkan informasi baru tentang Jepang dari kelompok lain, maka ditulis juga ya, dilengkapi seperti itu. Oke, Bapak akan jelaskan setelah kalian menjawab pertanyaan problem-problem ini, maka Bapak akan menjelaskan. Jadi siapa yang nggak tahu ke negara Jepang? Angkat tangan, ayo. Tahu semua pastinya. Jadi negara Jepang itu merupakan salah satu negara industri yang ada di dunia ini, yang rata-rata mayoritas penduduk Jepangnya ini merambah di apa? Ada yang tahu? Merambah di bidang industri ya. Jadi di belahan dunia Jepang juga termasuk, produk-produknya juga banyak ya. Setiap harinya kita pasti melihat kendaraan bermotor produk Jepang, lalu yang berlalu lalang di jalan-jalan, nah itu juga termasuk produk Jepang ya, sampai ke pelosok negeri, sampai di daerah-daerah pelosok. Nah sebenarnya motor itu juga termasuk produk Jepang. Jadi keren Jepang. Jadi ayo, yang Indonesia harus bisa juga. Jepang ini merupakan negara kerajaan konstitual yang dipimpin oleh seorang, ada yang tahu? Oke, Faisal dari kelompok 5. Ya betul, Jepang ini dipimpin oleh seorang kaisar, yang dimana tadi ibu kota negara Jepang itu berada di wilayah Tokyo. Yang lalu ada yang tahu? Yang tahu acungkan tangan. Mata uang negara Jepang apa? Oke, Ahmad. Nah, ya jadi mata uang negara Jepang itu berupa coba bisa dilihat dari slide tersebut. Jadi Jepang itu terletak di Laut Samudra Pasifik. Negara ini berbatasan di sebelah baratnya, yaitu berbatasan dengan Korea. Lalu di utaranya, di utara itu berbatasan dengan Korea Selatan dan Rusia, dan sebelah utara di sebelah utara berbatasan dengan Laut Ostok. Maaf. Jadi Jepang ini terletak di barat laut Samudra Pasifik. Jadi negara ini berbatasan dengan, di sebelah baratnya itu berbatasan dengan Korea Utara dan Korea Selatan, termasuk negara terbesar di dunia Rusia juga berbatasan ya di sebelah baratnya. Lalu di sebelah utara berbatasan dengan laut apa? Itu di petanya Ostos ya, seperti itu. Lalu di sebelah timur berbatasan dengan apa? Samudra apa?
Samudra Pasifik, dan di sebelah selatannya berbatasan dengan laut itu dilihat di laut Cina Timur dan laut Filipina. Oke. Lalu dilihat di slide selanjutnya. Lalu komoditas yang dikembangkan di Jepang itu, kondisi Jepang ini ditandai dengan pegunungan. Jadi banyak pegunungan berapi yang membuat banyak tanah vulkanik di Jepang. Ya, kalau sudah namanya gunung Merapi yang aktif, itu akan mengeluarkan abu vulkanik. Jadi banyak di Jepang seperti itu. Lalu komoditas apakah yang tidak bisa dipenuhi oleh Jepang? Ini selain di pertanyaan yang 5 itu, sehingga harus dipasok dari negara lain. Apa saja? Ada yang tahu? Jadi di negara Jepang ini sumber daya mineralnya itu sangat terbatas kan. Karena itu Jepang bergantung pada bahan mentah dan bahan bakar hasil impor dari negara lain, termasuk Indonesia juga dari nikel itu. Ya. Lalu bagaimana cara agar Jepang ini memenuhi kebutuhan hidupnya dengan keterbatasan nutrisi alam yang dimilikinya? Gimana? Ya, betul. Jadi Jepang ini memang tidak memiliki sumber daya alam yang besar. Namun bagusnya negara Jepang ini efektif dalam memanfaatkan teknologi. Jadi Jepang ini menciptakan teknologi, lalu bahan mentahnya diimpor ke Jepang seperti itu. Jadi salah satu yang mendorong keberhasilan Jepang ini menjadi negara-negara maju, yaitu orang-orang Jepang ini bisa memanfaatkan teknologi dan teknologi yang ada hasil ciptaannya sendiri, sehingga industri yang ada di dalam negeri ini unggul. Ya, jadi orang Jepang ini menekuni karena sudah seperti tadi yang dibom di bom atom di wilayah Hiroshima dan Nagasaki kan tanahnya sudah rusak, tidak bisa ditanam. Maka salah satu teknologi yang dikembangkan oleh Jepang yaitu menciptakan hidroponik. Ya, jadi tanaman itu ditaruh di pipa, bukan di tanah. Ya, seperti yang kalian ketahui, tanaman-tanaman ada di atas loteng, dibelikan tanah dari impor dari negara-negara tetangga, lalu lahannya karena yang di bawah sudah rusak, maka Jepang ini pinter, jadi memanfaatkan lahan kosong yang sekiranya bisa dimanfaatkan untuk bercocok tanam. Salah satunya tanaman yang ada di Jepang. Ini Bapak kasih tahu slide-nya. Ya, seperti itu. Kalian di atas gedung-gedung tuh. Kalau di Indonesia mungkin rata-rata beratapkan genteng atau besi atau aluminium dan sebagainya. Kalau di Jepang tidak, semuanya datar, namun diisi dengan kebun-kebun kecil sehingga bisa memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Ya, jadi itulah keunggulan sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh negara Jepang. Jadi yang impor ke Indonesia, yang mengimpor barang-barang ke Indonesia, negara-negaranya, yang pertama Indonesia itu mengimpor karet alam. Jadi bahan mentahnya masih karet yang berupa getah. Jadi diimpor ke Indonesia.
Hasilnya apa? Hasilnya bisa jadi ban, bisa jadi bola dan sebagainya ya. Kan sudah banyak produk-produk tuh. Lalu batu bara, kan di Kalimantan kita memiliki sumber daya batu bara yang alam ya, sumber daya alam batu bara yang sangat melimpah. Bila, nah itu diimpor ke Jepang ya, seperti biji logam dan produk kayu-kayu yang lain seperti rotan dan sebagainya ya. Jadi Indonesia itu mengimpor untuk memenuhi kebutuhan Jepang. Apa-apa yang tidak ada di Jepang, maka Jepang akan mengimporkan dari negara-negara lain. Itu ya. Lalu dari negara Amerika Serikat, bahan industri seperti biji besi seperti itu, kendaraan bermotor dan komponen-komponennya. Jadi yang onderdil itu diimpor ke Jepang, nanti dirakit oleh Jepang seperti itu. Dan makanan dan minuman. Lalu dari negara tetangganya yaitu Cina mengimpor bahan makanan, bahan-bahan kimia, bahan-bahan tekstil dan bahan-bahan mentah lainnya. Lalu dari Australia yang jauh dari sana itu juga mengimporkan bahan-bahannya ke Jepang. Kan kita ketahui dari peta tersebut Jepang itu kan kecil, tipis. Nah, tidak mungkin. Lalu Australia ini mengimpor Jepang pakaian, lalu daging. Australia akan melimpah daging sapinya, termasuk Indonesia juga mengimpor daging-daging sapi, susu. Di Jepang mengimpor daging kepada Australia, termasuk susu, apalagi wool, bahan utama untuk membuat kain-kain yang hangat-hangat itu. Dan di Jepang sekarang dingin, termasuk musim dingin, musim salju seperti itu, termasuk suhunya termasuk yang tinggi. Jadi seperti itu ya. Jadi Australia ini mengimpor Jepang ini mengimpor pakaian dari Australia, pakaian, daging, termasuk hewannya juga, susu dan wool seperti itu. Mungkin dari kelompok ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, cukup sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Nanti sampai rumah kalian wajib mereview atau mempelajarinya kembali agar kalian ingat apa yang kita pelajari hari ini. Terus yang kedua, semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat. Mari kita berdoa agar bermanfaat, agar tidak hilang, tidak masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, seperti pepatah kayak gitu. Jadi masuk dari telinga kanan, lalu telinga kirinya ditutup biar masuk ilmunya. Ya, dan tidak seperti itu. Jadi jangan sampai ilmu itu bagaikan kendaraan mau masuk ke gua, jalan ke gua, sudah masuk, namun keluar lagi di ujung gua tersebut. Jangan sampai ya. Semoga bermanfaat pelajaran hari ini. Ala hadinya wala kulliyatin sholihah. Al-Fatihah. Oke, sekarang kembali ke tempat masing-masing. Untuk hasilnya silahkan dikumpulkan ke depan. Oke, terima kasih. Apabila ada kesalahan dari Bapak, mohon maaf. Segala kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan hanyalah
milik manusia. Al-khata' al-insanu mahallul khata' wan isyan. Oke, cukup sekian dari Bapak mengenai Jepang, kondisi alamnya, sebagai kondisi alam dan penduduk Jepang. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.